Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, sobat ZLTC, pada kesempatan ini saya akan memperagakan sebuah aplikasi perhitungan struktur untuk kolam renang ya. Yang ini sudah kami selesaikan hingga bisa mengeluarkan sketsa penulangannya dan info penulangannya ya. Oke. Di sini juga kita akan bandingkan nih di sini dengan hasil dari analisa menggunakan program struktur. Jadi perhitungan Excel yang kami berikan ini akan memberikan gambaran awal dari struktur yang akan didesain, dan tentu untuk lebih efisien penggunaan penulangannya, tetap kita harus cek dan bandingkan dengan program analisa struktur ya. Tapi kalau kita misalnya tidak punya waktu yang banyak, maka kita bisa menggunakan program Excel ini sebagai alternatif tercepat, termudah gitu ya. Baik, oke. Nah, biasanya struktur rumah tinggal itu yang bertingkat dan ownernya menginginkan adanya sebuah kolam renang untuk area yang santai seperti itu ya, dan itu biasanya diletakkan di sisi belakang ya, misalnya di sini. Nah, ini akan kita tempatkan sebuah kolam renang ya. Nah, akan tetapi kita harus pastikan bahwa kolam renang itu tidak mengganggu pondasi bangunan begitu. Jadi kita harus punya layout pondasi terlebih dahulu sebelum merencanakan kolam renang ya. Ini apabila kolam renangnya itu dilakukan setelah bangunan berdiri ya. Tapi kalau misalnya bangunannya belum berdiri, nah ini akan lebih mudah lagi seperti itu ya. Nah, ini oke. Ini yang bangunannya sudah berdiri, kita akan rencanakan kolam renang ya. Oke, di sini ya nanti akan ada pagar ya. Nah, di sini kita bisa maksimalkan ya. Nah, ini agak berlebihan, akan kita tinggalkan di sini saja soalnya jadi tidak habis ya. Ada tetap area teras dan area terasnya untuk transit gitu ya. Jadi dari belakang, dari sisi dalam bangunan itu tidak langsung habis di ujung kolam ya, seperti itu. Jadi ini ada kita sisakan sedikit. Baik, nah ini adalah rencana kolam renangnya ya. Kita langsung saja di sini kita cek berapa ukuran yang memungkinkan untuk digunakan sebagai area kolam renang. Oh, kita punya 1,437. Oke. Kemudian kita lihat di sini panjangnya berapa, 3,923. Berarti kalau kita ambil 3,5 meter masih memungkinkan ya. Kita akan ambil offset 3500, dan kemudian lebarnya kita ambil di sini 1400 ya. Oke, saya coba ukur kalau misalnya sampai pinggir sini. Oh, masih dapat 1500 ya. Jadi kita akan mentokkan dengan fondasi existing. Oke.
seperti ini. Kita buat lebih di center gitu ya. Oke, misalnya di sini. Nah, ini dia rencana kolam renang ya. Kita akan tentukan di sini bidang ini dengan menggunakan perhitungan Excel yang sudah kami buat. Berapa dindingnya, kemudian berapa tebal lantai dasarnya, seperti itu ya. Oke, di sini akan saya jadi akan kita buat di sana. Teksnya akan saya besarkan dulu. Oke, rupanya sedikit tidak pas. Kita cek dulu apa sudah sesuai dengan sudut-sudutnya. Oke, baik. Oke, kita akan langsung saja menggunakan file Excel ini. Di sini lebar kolam renang, karena kita buat di sini 1500 itu bukan clearance ya, jadi clearnya kita ambil sementara 1200, misalnya 1,2. kemudian panjang kolam renang ada 3,5, kita kurangi dengan 0,3, jadi 3,2 untuk persiapan dinding beton ya, tebal dinding beton. Dan ketinggian kolam renang kita siapkan 1,5 meter, ketinggian air kolam sampai 1,2 meter. Nah, angle friction ini harus kita dapatkan sesuai dengan data tanah yang kita miliki. Jadi pada saat kemarin membangun rumah tersebut itu ada data tanahnya atau tidak ya. Nah, data tanah itu tinggal dibuka lagi, kita langsung ambil saja data tanah tersebut, bisa kita pergunakan lagi. Jadi itu sangat penting adanya data tanah dalam sebuah pembangunan, karena kedepannya jika akan dikembangkan, jika akan dimodifikasi atau direnovasi, kita sudah memiliki data yang mumpuni seperti itu ya. Oke, baik. Nah, oke, kita ambil saja angle frictionnya 20, kemudian kohesinya 0,1 dan berjenis tanahnya 1,6. Baik, kemudian di sini akan dihitung oleh program secara otomatis ya, berapa berat kolam air di dalam kolamnya, kemudian tekanan pada dasar kolam akibat adanya air tadi, kemudian tekanan air pada dinding kolam berapa ya, ini sudah dihitung oleh program. Kemudian juga di sini tekanan tanah pada kolam. Nah, ini kalau kolamnya tertanam ya, tertanam seperti itu. Kemudian daya dukung tanahnya ini otomatis dikeluarkan oleh file kami ya, melalui rumus ataupun dengan aplikasi di sini ya, menggunakan rumus Anessa Terzaghi ya. Ini berdasarkan angle friction yang kita input. Jadi kalau angle frictionnya nggak diinput, maka dia tidak bisa mengeluarkan daya dukungnya. Jadi itu penting untuk kita peroleh nilai angle friction ini. Baik, kemudian di sini dikontrol oleh program apakah lebih besar daya dukungnya dibandingkan beban yang ada, dan di sini didapatkan lebih besar ya. Akan tetapi perlu diingat, tidak bisa kita pergunakan daya dukung tanahnya sama persis dengan beban yang di atasnya. Jangan ya, jangan seperti itu, karena kita harus mempersiapkan adanya struktur tambahan, adanya beban tambahan di atas seperti itu. Dan mungkin kedepannya kalau ada alih fungsi, kita memiliki saving beban ya, saving beban yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk kedepannya seperti itu ya. Baik, kemudian di sini dilakukan pengecekan penurunan ya dengan rumus ini ya, dengan pengecekan penurunan segera seperti itu. Dan di sini diketahui penurunan yang terjadi hanya 2,047 mili, jadi masih aman ya. Syaratnya itu adalah 1 inci. Jadi kalau dia lebih kecil dari 1 inci oke ya. Kalau dia lebih kecil dari 1 inci dia oke ya.
Kemudian kita di sini juga sudah dikeluarkan oleh aplikasi ini berapa momennya, kemudian MU2 berapa, MU3 berapa, MU4 berapa. Di sini juga sudah kami sampaikan apa keterangannya mengenai MU1, MU2, MU3 itu apa saja sih gitu ya. Jadi supaya teman-teman itu bisa ngecek dengan hasil perhitungan yang kami keluarkan. Baik, kita lihat di sini jika menggunakan mutu beton K300, di sini misalnya kita pakai diameter 13, itu butuhnya D13-150. Dengan ketebalan di sini tebalnya bisa 150 mili tebal dinding ya. Nah, kalau misalnya kita kasih tulangan D10 gimana? Kasih tulangan D10 juga mampu ya. Jadi ini adalah luasan dengan D10 jarak 150, dan ini yang berdasarkan yang dibutuhkan. AS pakai ini ya, kebutuhan tulangannya 220 mm persegi. Dengan konfigurasi D10 jarak 150 masih bisa dipakai 235,619 mm persegi. Sementara kalau untuk yang dasar kolam, di sini kebutuhan tebalnya dia adalah 200 gitu ya, tebalnya adalah 200. Kemudian kalau pakai tulangan D13, di sini kebutuhannya adalah 300 mm persegi. Nah, kalau kita kasih menjadi 10, nah ini masih bisa karena D10 jarak 200, 314,159 masih lebih besar daripada 300 mm persegi. Nah, ini saya tes gimana kalau pakai 8. Nah, kalau pakai 8 dia jaraknya berbeda, harus 167 ya. Tapi D8 ulir kan jarang ya, minimal 10 ya. Oke, jadi kita pakai yang D10. Baik, dan selimut beton untuk pada dasar kolam itu harus lebih tebal karena dia langsung bersentuhan langsung dengan tanah, jadi tidak bisa kita samakan ya. Kemudian di sini juga harus kita di sini saya tambahkan adanya sudutan seperti ini. Ini tujuannya untuk mencegah dari bocor ya gitu ya. Jadi karena kalau pada sudut yang tegak lurus seperti ini biasanya akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan beton yang halus atau yang rapat ya. Untuk menghindari kondisi seperti itu, kita perlu tambahkan sudutan seperti ini, dan biasanya juga ada tulangan ekstra di sudutan itu. Kita tambahkan di sini penolongan sudut dalam, itu letaknya di situ ya. Oke, nah ini adalah hasil perhitungan dengan file Excel ini. Kita akan coba dengan program ya. Kita akan coba dengan program. Oke, di sini edit replicate ke arah X 3,5 meter. Oke, di situ ya. Kemudian untuk lebarnya tadi adalah kita buat 1,5. Oke, jadi kecil ya. Oke, di sini kita hapus yang tidak dibutuhkan. Oke, dia belum terpotong. Ya. Kemudian kita geser. Oke, di sini juga. Oke, yang berlebih kita hapus.
Oke, mungkin lebih enak kita hapus semua ya. Jadi kita mulai dari nol seperti ini ya. Nah, untuk support biasanya kita kasih di sudut-sudut atau di pinggir saja gitu ya, karena kan sesuai dengan rencana posisi pondasi ya. Kita kasih support di situ supaya kita bisa mengeluarkan momen ya, bisa dianalisis. Kalau tidak ada support tidak bisa dianalisis. Nah, ini kemudian kita pilih seperti ini, kemudian kita pilih edit, kita pilih di sini extrude frame to shell, kita naikkan ke atas, play. Nah, langsung jadi dinding beton ya. Kemudian kita tambahkan meshing area setiap setengah meter. Oke, nah sekarang kita harus tambahkan beban. Kita harus tambahkan beban pada dinding-dinding ini akibat tekanan tanah ya. Karena tekanan tanah lebih besar daripada tekanan air ya. Tekanan air tadi hanya 1 ton per meter persegi, jadi lebih kecil. Nah, untuk menginput beban di sini saya akan menggunakan kolom semu ya. Nah, kalau seperti ini dia tidak terdeteksi snapnya. Kita pastikan dulu dia bisa terklik. Oke, nah jika kondisi seperti ini terjadi ya, ada sedikit error, maka kita bisa lakukan langkah yang lain seperti ini. Edit, extrude, join to frame, ke Z nya 1,5, numbernya 1 aja. Oke, nah itu sudah menjadi kolom semu ya. Dan di sini karena kita tadi 3,5 meter, berarti sebetulnya kita perlu menempatkan kolom-kolom ini setiap 1 meter, karena input beban kita setiap 1 meter. Berarti di sini karena 3,5 meter, berarti kurang lebih bisa 3,5 ya, 3,5 gitu. Nah, oke, saya akan replicate aja di sini. Nah, ini kita harus replicate ke arah mana? Ke arah X ya. Ke arah X sejauh 1 meter dengan jumlah 4 ya. Nah, jadi seperti ini, ada sisa yang berada di luar ya, begitu. Baik. Nah, ini bisa juga kalau misalnya kita kok jadi tidak simetris pembagian distribusinya, maka sebaiknya kita lakukan dengan cara yang lain ya. Saya akan undo ya. Kita bagi saja plat ini, edit, divide cell, kita bagi dengan 1/4. Nah, seperti ini. Nah, ini salah ya, kita akan undo dulu, kita klik lagi, kita 4/1. Nah, seperti ini. Nah, ini akan kita kasih kolom-kolom semu di sini. Kita extrude aja dari titik-titik ini ya, jadi lebih cepat. Edit, extrude, join to frame ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga kita kasih satu di tengahnya ya, supaya lebih bebannya terdistribusi dengan baik. 21. Oke. Ya. Nah, oke. Setelah seperti ini, baru kita akan input beban-bebannya. Tapi kita harus pastikan dulu bahwa berapa jarak antar kolom semu ini, karena distribusi bebannya jadi tidak sama, tidak setiap 1 meter ya. Jadi harus kita kontrol cek. Nah, kita gunakan aja di sini dari tampak atas, menggunakan draw dimension line. Ya, 0,875, berarti
beban yang akan kita terapkan di situ adalah 0,875 1,6 dikali dengan KA, K aktif ya, dikali dengan tinggi dari kolam renang. Nah ini dia, ini adalah ton per meter ya. Berarti sisi bawahnya adalah 1,177. Baik, kita lihat arahnya arah Y ya. Assign frame load distribute, saya pilih di sini live, global Y, di sini 0, di sini 0, positif ya, 1,177. Kita lihat dulu di Excelnya, 1,177. Oke, kemudian kita klik play ya, seperti ini ya, segitiga bentuknya. Kemudian kita tambahkan juga di seberangnya, tapi di sini diganti menjadi minus, play. Nah seperti itu. Nah untuk yang sisi ini, jadi kita harus ukur lagi, bebannya. Kita cek dulu draw dimension line 0,75. Oke, di sini kita ganti 0,75. Oh baik, ini tadi rupanya belum kita kali dengan pias. Nah ini kalau 0,75, kalau 0,875 tadi 1,03 ya, jadi hanya 1,03. Baik, jadi kita ulangi ya langkahnya, 1,03. Assign frame load distribute 1,03, di sini 0, di sini 0, arahnya kita lihat panah global Y dan positif. Oke, kita di sini replace ya, apply ya gitu. Jadi kita ulangi langkahnya. Kalau yang sebelumnya tadi per 1 meter, kalau yang ini kita sesuai dengan pias yang kita input. Nah oke, sekarang tinggal yang arah X, arah tegak lurus ya, 0,88 atau 0, oke saya input 0,88 aja. Nah di sudutan ini juga harus kita pilih ya, karena di situ akan mendapatkan dua gaya. Berarti kita bisa ganti di sini global X, arahnya positif ya ke arah X ya. Kemudian di sini 0,88, play. Ada yang tertinggal tadi ya, kita kembalikan, display frame. Nah ini harus diganti nih add ya, jangan replace, karena gaya yang ke arah Y tadi menjadi hilang kalau kita replace ya. Nah ini global X, kita pilih add ya, dikhawatirkan akan hilang, jadi kita lebih baik gunakan add di sini, play. Nah oke, sekarang yang berseberangan tetap add tapi gayanya ganti minus. Oke, sekarang kita lihat display solid frame live ya. Nah di sudutan di sini terdapat dua gaya ya. Baik, oke. Nah ini kemudian setelah kita input beban pada dinding, kita cek dulu yang di plat lantai apakah sudah ada beban atau belum. Ada beban 1 ton per meter persegi, ini sesuai dengan tinggi air. Tinggi airnya di situ 1,2, berarti kita harus perbesar 1,2
play. Baik, kemudian saya akan simpan dulu file save as, dan kita analisis. Kita tunggu. Baik, nah di sini sudah terlihat perubahan bentuk pada struktur kolam. Kita lihat di sini bukan free itu ya, tapi shell ya. Kita gunakan yang kombinasi dua, yaitu gabungan 1,2 dead load dan 1,6 live load. Play. Nah, ini dia kontur momennya yang terjadi pada dinding dan dasar kolam. Kita pantau langsung dengan satuan ton meter, atau kita bandingkan di sini dengan satuan yang kita pakai di sini, kilo newton meter atau ton meter juga ada. Kita pakai langsung ton meter aja. Oke, nah di sini kita lihat kondisi yang paling dekat dasar ya, itu 0,0019. Nah, kecil ya, 0,0019 ton. Sementara yang ke atas 0,1815. Kalau lihat di sini 0,00. Kenapa yang di bawah lebih kecil? Karena dia tertahan oleh plat beton, gitu ya. Sementara yang di atas semakin besar. Di sini 0,22. Kita lihat di perhitungan pada dinding beton kita masukkan 0,44. Jadi lebih besar daripada hasil analisa program. Oke ya, kita lihat bagaimana di plat dasarnya. Di sini 0,0865 ya. Oke, nah di area sudut sini kita memang perlu antisipasi dengan tambahan tulangan ekstra, karena sudutan itu biasanya memberikan adanya distribusi yang lebih besar ya. Nah, itu harus ditambahkan dengan tulangan horizontal seperti itu. Oke, kita lihat kalau digunakan M22. Nah, ini dia 0,29, di sini 0,2947. Ya, yang di tengah kolam kita lihat di perhitungan Excel pada dasar kolam 0,449 juga ya. Dan kita lihat di sini kita berarti yang dikeluarkan oleh program Excel itu lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh analisa program yang kita pakai di sini ya. Berarti perhitungan file Excel ini sudah bisa diterapkan ya, dan bisa ditindaklanjuti dengan proses pembuatan penggambaran struktur oleh tim drafter di kantor. Baik, demikianlah sedikit share dari kami mengenai mendesain struktur kolam renang dengan program ETAP, dan juga bagaimana penggunaan file perhitungan Excel untuk mendesain kolam renang yang kami buat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.